Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Para anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu tentang kebijakan di satuan pendidikan atau di SMK Kusuma Bangsa Yastia. Teman-teman, awalan atau langkah-langkah awal yang bisa kalian lakukan adalah: satu, kenali, fahami, dan cintai. Ada metode yang disebut dengan AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Attention, perhatikan segala sesuatu. Metode personal approach atau general approach, pendekatan itu yang pertama, perhatikan. Tidak mungkin kita bisa menyayangi seseorang, menyayangi sesuatu kalau kita tidak pernah memperhatikan. Nggak mungkin dong ujuk-ujuk langsung sayang, ujuk-ujuk datang langsung tembak I love you, kan nggak mungkin. Pasti ada pendekatan dulu. Jadi tanpa sengaja kita berpapasan, namanya memperhatikan. Perhatikan, ternyata cakep juga ya, nah contohnya begitu. Maka timbul ketertarikan, interest, tahap yang kedua. Kalau kita memperhatikan, interest, tertarik, ya Allah baik banget, ya Allah sopan banget, ya Allah soleh banget, dan seterusnya dan seterusnya. Tahap yang berikutnya adalah, kalau sudah tadi memperhatikan, lalu muncul yang kedua, tertarik, maka yang ketiga, AIDA, D, desire. Apa? Desire itu keinginan. Andai dia menjadi pendamping saya, andai dia jadi seseorang yang istimewa buat saya, dan seterusnya. Dan yang terakhir, itu semua baru angan-angan. Tanpa A yang terakhir, yaitu action, maka semuanya sebatas mimpi. Begitupun ilmu. Kalau kita tidak pernah mau untuk memperhatikan atau tidak pernah mau mengenali, gimana sih SMK Kusuma Bangsa Yastia itu, maka bagaimana kita bisa tertarik? Saat ini teman-teman memperhatikan lewat mendengar atau pernah lewat atau diceritakan dan sebagainya. Maka yang kedua, fahami. Jadi kalau mengenali itu, oh sejarahnya begini, programnya begini, visi misinya begini, sistem yang dijalankannya begini. Nanti insya Allah itu akan dibahas di materi-materi berikutnya oleh para pemateri yang insya Allah sangat berkualitas di bidangnya masing-masing. Tentang kesiswaan insya Allah akan disampaikan. Jadi di kita itu ada 4 bidang yang dikepalai oleh wakil kepala di bidang masing-masing. Satu, yaitu tentang kurikulum, sistem pembelajaran, yang tentunya kita memakai pembelajaran yang menyenangkan. Lalu yang kedua, atau yang sering kita kenal dengan sistem quantum learning yang tadi. Lalu ada namanya waka bidang kesiswaan. Ini yang mengurusi tentang kalian-kalian semua, perkembangan karakternya dan seterusnya. Dan yang ketiga ada wakahubin atau humdi, hubungan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri. Tentang komparasi, mematchingkan, link and match antara kemampuan kalian dengan perusahaan dan seterusnya. Lalu yang keempat, yaitu ada wakasarpras, yang berusaha membuat kalian nyaman untuk belajar, terutama dari sisi fasilitasnya, sarana dan sarana pendukungnya, atau disebut sarpras. Maka kalau sudah kita mengenali, berikutnya kita akan fahami karakternya, kulturnya yang kita budayakan di situ kayak gimana sih. Lalu maka akan muncul yang terakhir, yaitu cintai. Sayangi sekolah ini bersama, berjuang dengan bersama, dan tentunya kita bukan di depan, bukan di belakang, tapi saling mendampingi untuk meraih sukses bersama.
Jadi yang kedua, kalau sudah tadi kita bisa menjalankan kenali, fahami, dan cintai, atau yang sering disebut dengan tadi attention, perhatikan, maka akan muncul tertarik. Oh, ternyata memang tepat pilihan saya sekolah di SMK Kusuma Bangsa Hestia karena ada kultur di sana. Walaupun mungkin sekarang ada beberapa poin keterpaksaan, harus kita tertib dan sebagainya, tapi tujuannya tentunya adalah untuk kebaikan kita semua, khususnya adalah untuk kebaikan teman-teman semua di masa depan. Karena tidak ada sekarang perusahaan yang ingin merekrut tenaga handalnya itu yang punya karakter semau gue. Tentunya adalah yang mereka rekrut adalah orang-orang yang bisa beradaptasi dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaannya. Maka desire, muncul keinginan, saya ingin berprestasi di sini. Dan A yang terakhir, action tadi, adalah bagaimana merealisasikan itu semua dengan belajar sungguh-sungguh, dengan mengikuti SOP atau juknis, juklak yang telah ditentukan, termasuk tata tertib, termasuk sistemnya dan seterusnya. Maka insya Allah apabila on the road, apabila kita ada muncul satu sama lain trust atau rasa kepercayaan satu sama lain, saya percaya Anda adalah menjadi anak-anak kami yang baik dan Anda juga berpikir sama, berprinsip sama bahwasanya guru-guru yang ada di SMK Kusuma Bangsa Hestia, staf-staf yang ada di SMK Kusuma Bangsa Hestia adalah bagian dari keluarga Anda semua, yang tentunya namanya keluarga ingin memberikan yang terbaik untuk anggota keluarganya. Maka insya Allah semua harapan, cita-cita akan terwujud dengan efektif, efisien, dan produktif. Selanjutnya di materi pengenalan itu yang tadi paling awal ada namanya domain of analysis, agent of change, agent of development, dan social control. Karena kalian sudah lulus dari SLTP, maka secara otomatis kalian dituntut, bukan oleh kami, dituntut oleh zaman, dituntut oleh lingkungan agar jauh, bukan hanya sebatas badan, bukan hanya sebatas ego, melainkan proses pendewasaan kalian. Jadi secara kulturnya, secara emosinya dan sebagainya, semuanya harus jauh lebih dewasa. Tidak hanya menafsirkan versi dirinya. Ketika menanggapi sesuatu, domain of analysis, gelar yang mau tidak mau harus ditanamkan pada diri kita, yaitu mau untuk menganalisa. Tidak menelan mentah-mentah, dapat info yang semisal mendiskreditkan sekolah, langsung oh berarti sekolah itu begini. Nggak gitu kalau sudah menjadi siswa SMK. Siswa yang satu tahap secara pendidikannya yaitu lebih tinggi. Maka kita harus analisa dulu, benar nggak sumbernya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, validkah informasinya, buktinya mana, apakah by data atau tidak, disertai saksi atau tidak, ketika konfirmasi atau bahasanya tabayun, apakah itu sudah dibuktikan atau belum. Domain of analysis. Maka kalau kita sudah bisa domain of analysis, kalau gampangnya nih contoh sederhananya, ketika ada yang menjelekkan teman kalian, lalu tidak ujug-ujug kalian, oh gitu, maka hasilnya yaitu perpecahan di antara teman dan kita selalu akan merasa tidak punya teman, selalu merasa tidak pernah dihargai oleh teman. Kenapa? Karena merasa orang harus bisa mengerti kita, bukan kita mengerti orang. Makanya kalau domain of analysis, ketika ada informasi tentang seseorang, tentang sesuatu hal, dia validasi dulu. Yang menyampaikannya bisa dipercaya atau tidak. Yang kedua, apakah yang disampaikannya ada bukti dan saksinya atau tidak. Datanya mana? Lalu dikonfirmasi, dikonfrontasi, betulkah apa yang dia ucapkan? Lalu diamati dulu bila perlu. Kok bertentangan dengan karakter kesehariannya? Nah, itu namanya domain of analysis. Masuk pada tahap kedua. Kalau dia sudah bisa menganalisa, maka dia sudah bisa masuk kategori agent of change.
agen daripada perubahan. Ada beberapa yang harus dilalui menjadi agen atau agen daripada perubahan tersebut. Yang biasanya tadi semaunya kita, namanya orang dewasa. Contohnya apa? Orang tua kalian sudah bukan lagi memikirkan kebutuhan pribadinya. Mereka siap untuk lapar demi anak-anaknya, yaitu demi kalian semua. Maka orang tua kita adalah contoh konkret agent of change, agen daripada perubahan. Kalian mengawali diri yaitu lebih disiplin, lebih baik dalam hal akhlak, dalam hal sikap, dalam hal bahasa atau lisan. Maka kalian sudah mengawali menjadi potensi agent of change, agen-agen daripada perubahan. Yaitu bagaimana sebelum merubah orang lain, rubah diri kita jauh lebih baik. Kita sering menuntut orang, kita sering menjudge, menghakimi orang. Kenapa dia berubah? Kenapa dia tidak seperti apa yang diinginkan? Tanpa mau mengintrospeksi diri kita. Bisa jadi orang berubah itu karena kita. Bisa jadi memang mereka ingin lebih maju dibanding kita. Contoh, ketika kita sedih, sedangkan teman kita sedang ada kesibukan, kita langsung menjudge-nya. Ketika kita lagi sedih, ketika kita di posisi di titik yang terbawah, orang-orang sudah tidak peduli pada saya. Kita langsung menjudge seperti itu. Padahal bisa jadi mereka tetap menyisipkan nama kita di dalam doanya, di setiap ibadahnya. Kita yang selalu membungkus segala sesuatu dengan suudzon. Selalu ketika itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka orang akan menjadi jelek dalam prasangka kita. Padahal coba bungkus segala sesuatu dengan husnudzon, maka pikiran, badan, segala sesuatunya akan menjadi sehat sesuai yang kita harapkan. Berikutnya, yaitu kalau Anda sudah bisa merubah diri Anda menjadi lebih baik, apalagi sudah bisa membawa efek yang lebih baik juga untuk teman-teman kalian, maka yang ketiga, agent of development, yaitu agen daripada pembangunan. Kalau dia sudah bisa berubah, maka membangun bukan sesuatu yang mustahil. Membangun kultur masyarakat jauh lebih maju, kultur masyarakat jauh lebih positif dan sebagainya. Kenapa? Karena Anda adalah motor penggeraknya. Anda adalah tauladannya. Maka jangan pernah berpikir, apa tuh saya mah hanya bubuk rangginang. Bukan begitu. Tapi sebaliknya, I can believe you can do it. Saya percaya Anda bisa lakukan, maka Anda harus lebih percaya Anda punya kemampuan. Maka muncul yang ketiga, baru kita bisa berhak yang disebut dengan gelar yang keempat, social control. Atau bisa menilai, mengontrol keadaan sosial di lingkungan kita. Saat ini kita belum berhak untuk menyampaikan itu salah, itu benar. Karena karena kemampuan kita belum pada tahap sana. Tahap demi tahap harus kita lalui dari mulai domain of analysis, agent of change, agent of development, social control. Maka hasilnya manusia-manusia prospektif seperti Anda semua. Kalau dalam Islam dijelaskan, laisal fata mayyakulu kana abi lakinal fata mayyakulu ha anaza. Pemuda sejati adalah yang berkata, inilah saya. Bukan yang berkata, itu ada bapak saya, itu ada dekingan saya. Maka seperti yang di materi perkenalan saya menyampaikan, sukses karena dua hal, kesiapan dan kesempatan. Andai kita selalu mempersiapkan selalu, maka kapanpun kesempatannya datang, kita siap menjemput sukses. Dan tentunya menikmati sukses tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di KBY
Ini kita bentuk kekeluargaan. Kita adalah saudara. Anda adalah anak saya. Kami siap jadi orang tua Anda. One for all for one. Satu untuk semua, semua untuk satu. Untuk SMK Kusuma Bangsa Yastia. Dan Kusuma Bangsa Yastia untuk Anda semua. Jaga akhlak. Karena afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifdzul hal. Paling utama-utama ilmu adalah ilmu tentang akhlak, dan paling utama-utama amal adalah menjaga akhlak. Andai dia ranking 1, bukan lagi satu sekolah, se-Indonesia Raya, tapi kalau akhlaknya ternyata dibenci, akhlaknya jauh dari kata sifat terpuji, maka kepintarannya tidak ada nilai dan tidak berharga sama sekali. Maka utamakan akhlak. Sekali lagi, akhlakul karimah. Akhlak yang mulia, belajar bertahap. Dari mulai kita bertutur kata, harus bisa membedakan antara teman, antara sahabat, antara saudara, yang lebih muda, yang lebih tua, pada guru, pada orang tua, dan semuanya. Pahami, karena kita tahu secara dasar-dasarnya, hanya kadangkala kita berat mengamalkannya. Insya Allah Anda semua orang-orang terpilih, yang insya Allah orang-orang soleh atau solihah yang siap melaksanakan semuanya. Yang keenam, bagaimana didik diri kita menjadi orang-orang pecinta ilmu. Karena tidak akan pernah ada kata rugi orang-orang yang mencintai ilmu. Ilmu umum untuk bekal kita di dunia. Dan ilmu akhirat untuk bekal kita. Ilmu agama untuk bekal kita di akhirat. Subhanallah. Itu bukan sesuatu yang sulit. Mohon maaf, saya adalah alumni dari santri. Kebetulan saya alumni dari beberapa pesantren, salah satunya yaitu pesantren Tebu Irang. Saya lulusan aliyah, lalu melanjutkan di Fakultas Ekonomi. Lalu saya juga pernah pesantren di Darut Tawabin. Jadi saya ini murni di basic menjadi seorang santri. Namun alhamdulillah di Fakultas Ekonomi saya jurusan manajemen. Lalu bidang saya, skripsi saya yaitu di advertising, periklanan. Lalu saya pernah kuliah S2 juga di Magister Pendidikan di Universitas Pakuan. Lalu alhamdulillah saya pernah dapat beasiswa yaitu Magister Hukum di beasiswa dari Gubernur Jawa Barat waktu itu Ahmad Heriawan, yaitu di Magister Hukum Ilmu Tata Negara. Lalu saya juga pernah kuliah S2, saat ini masih kuliah S2 lagi, yaitu di Magister Administrasi Publik. Mohon doanya agar bisa secepatnya selesai, insya Allah tinggal tesis. Mohon doanya. Juga alhamdulillah dapat beasiswa dari Bupati untuk jenjang pendidikan yang disyaratkan yaitu yang lulus S1. Lalu di jenjang berikutnya yaitu di keagamaan, yaitu di pendidikan kader ulama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi intinya, hidup di dua kompetensi itu bukan sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang berat atau mustahil apalagi. Tapi bisa, karena SMK bisa, dan kami yakin Anda bisa. Selanjutnya, di dalam banyak keterangan, sayati zamanun minal ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Maka akan datang di akhir zaman yaitu orang-orang yang lari dari orang-orang yang ahli ilmu, khususnya ilmu agama. Karena gengsi kah, karena merasa sibuk kah, karena merasa lelah kah, sehingga udah nggak mau hadir majelis dan sebagainya. Maka bersiaplah, ada 3 hal, yaitu Allah akan berikan 3 azab, 3 siksaan. 1, raful barokah min kasbihim,
Allah angkat keberkahan dari mata pencariannya, dari pendapatannya. Selalu kita merasa tidak cukup ketika punya HP, melihat temannya HP-nya lebih baik, kita merasa orang paling sedih di dunia. Ketika kita diuji sesuatu yang ringan, merasa paling berat sedunia, dan seterusnya. Subhanallah. Yang kedua, yusalitullahu sultanan zaliman. Allah akan kuasakan yaitu pemimpin yang zalim di wilayah kita. Yang berikutnya, yakhrujuna minad dunya bighoriman. Ini yang paling bahaya, yaitu dikeluarkan dari alam dunia atau diwafatkan dalam keadaan tanpa membawa iman alias su'ul khatimah. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Jadi, balik lagi, cintai ilmu seperti halnya engkau mencintai seakan-akan pada pasangan. Ilmu, ilmu, ilmu. Allah lagi, dan Allah lagi. Bungkus segala sesuatunya, yaitu jadilah siswa yang memiliki nilai trust, kepercayaan. Saya percaya Anda hebat dan yakini bahwasanya guru-guru di SMK Kusuma Bangsa Hestia adalah guru-guru yang qualified. Munculkan kepercayaan, kami sayang Anda dan percayalah Anda, dan kami percaya Anda menyayangi guru-guru Anda. Kita belum bertemu mungkin dengan semua guru, tapi munculkan rasa sayang itu dari mulai semenjak dini yang insya Allah akan menghasilkan kemaslahatan. Tertib, taati segala aturan bukan untuk mengekang kalian, melainkan mengasah kalian menjadi pisau-pisau yang tajam yang bisa bermanfaat untuk digunakan dalam berbagai hal. Program-program yang pertama yaitu kami mencoba mengintegrasikan antara kompetensi secara umum, lalu keagamaan dan teknologi, serta tentunya mencintai alam dan negeri kita tercinta ini. Selain itu kita juga mengkomparasikan bagaimana tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada link and match, bahwasanya bagaimana kita menghubungkan semua pembelajaran yang kita lakukan ini bisa terkorelasi untuk menjadikan lulusan yang siap untuk menjawab tantangan zaman di dunia usaha dan di dunia industri. Apakah itu mengawalinya mungkin bisa jadi menjadi seorang staf, menjadi seorang pekerja yang tangguh, tapi juga bisa jadi menjadi calon-calon wirausaha yang sukses di masa depan. So, selanjutnya yang paling terakhir adalah semuanya tergantung Anda semua. Yang jelas kami sudah ulurkan dua tangan kami semua untuk kedatangan Anda semua. Jemput suksesmu, wujudkan mimpimu, raih cita-citamu bersama. Kami SMK Kusuma Bangsa Hestia siap menjadi partner Anda, siap menjadi sahabat Anda, dan siap menjadi keluarga Anda. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.